Al-Imam Ibnul Naqib rahimahullahu ta'ala, kitabus salati innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin fala qada'a ala man zala aqluhu bidunudin aw maradin wa kafirin asli wa yaqdi al-murtaddu. Jadi dengan pembahasan yang pertama, mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, syarat yang pertama la budda yakuna musliman. Syarat yang kedua, la budda yakuna balighan, aqilan, tahiran. 4 syarat yang disebutkan di sini. Jadi dengan pengecualian satu persatu daripada perkara yang disebutkan di atas, manzala aqluhu disebabkan karena junun, disebabkan karena sakit, disebabkan karena kafir, disebabkan karena sabi. Jadi dengan mereka yang disebutkan tadi tidak diwajibkan untuk melaksanakannya, mudah sekali kita cerna. Jadi dengan tidak dijelaskan pun rasanya sudah jelas. Qala wa yaqdil murtaddu. Jadi dengan kesepakatan ulama, di mana dengan anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakannya, orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Seperti itu juga yang disebut dengan majnun, dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan seseorang yang berhalangan. Tapi bagaimana kira-kira kedudukannya dengan seorang murtad? Kafirun asli, sebagaimana dahulu pernah kita sebutkan, yang kita sebut kafir itu tidak terlepas daripada beberapa keadaan. Ada yang disebut dengan kafir zimmi, ada yang disebut dengan kafir mu'ahad, ada yang disebut dengan zimmi, mu'ahad, murtad, ada yang disebut dengan kafir harbi, ada yang disebut dengan musta'min sama dengan mu'ahad, kafir zimmi, kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir asli, kemudian yang kelima yang kita sebut dengan murtad. Jadi dengan satu persatu, saat ketika dengan kita mengadakan perjanjian dengan mereka selama tidak kurang daripada 10 tahun, kita tidak boleh saling serang menyerang. Antara kita dengan mereka, dengan perjanjian yang terjalin, orang tersebut disebut dengan kafir mu'ahad. Satu, kafir zimmi itulah dengan orang kafir yang duduk di bawah negara Islam, yang duduk di bawah pemerintahan Islam, atau yang diberikan perlindungan oleh pemimpin Muslim. Jadi seperti dengan Cina, orang-orang Cina, dengan orang-orang Hindu dan Buddha yang tinggal di negara Islam, kita tidak mengatakan di negara kita. Saya tidak mengatakan tinggal di Indonesia, tapi dengan orang kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam yang diamankan oleh pihak yang berkuasa, itu disebut dengan kafir zimmi. 2. Yang ketiga, yang disebut dengan kafir harbi. Jadi dengan perjanjian perdamaian tidak ada, tinggal di negara kita pun juga tidak. Di mana dengan kafir harbi tadi itu seperti dengan kita dengan Israel, seperti kita dengan Israel, seperti kita atau Irak dengan Amerika sekarang ini. Jadi tidak ada perjanjian damai antara negara dengan negara, di mana dengan orang kafir tersebut yang senantiasa memerangi kita disebut dengan kafir harbi. Zimmi yang pertama, kemudian dengan mu'ahad yang kedua, kemudian dengan harbi yang ketiga, yang tadi disebut musta'man yang keempat. Kafir musta'man itu adalah seumpama dengan pelancong, seumpama dengan orang kafir yang datang ke negara kita dengan tujuan tidak lebih daripada untuk mengunjungi tempat-tempat rekreasi, dengan tujuan tidak lebih daripada untuk berziarah. Jadi dengan mereka tersebut diamankan dalam jangka setengah bulan, diamankan dalam jangka 1 bulan ala hasabil idzin, sebagaimana dengan visa yang mereka peroleh daripada kedutaan kita, itu disebut dengan kafir musta'man. 4. Kafir asli yang tidak termasuk daripada kelompok yang kita sebutkan tadi. Dan dengan kafir murtad, itulah dengan seorang kafir setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau juga dengan seorang muslim, ternyata dengan kedua-duanya tadi menjadi murtad. Jadi dengan seorang muslim yang murtad, atau juga dengan seorang kafir yang masuk Islam kemudian dia kembali kepada agamanya, tersebut dengan kafir murtad. Daripada 4 golongan yang kita sebutkan, 1 yang kita sebut dengan musta'man, yang kita sebut dengan mu'ahad, yang kita sebut dengan harbi, yang kita sebut dengan kafir asli, dengan mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Sementara dengan murtad, qala wa yaqdil murtaddu, jelas. Waktu kafir murtad masuk Islam kembali, sembahyang yang ditinggalkannya wajib dilaksanakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. Innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin
فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض وكافر أصلي ويقضي المرتد ويؤمر الصبي المميز بها ل7. Ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Muru abna'akum bis-salati li7 wadribu 'alaiha li'10." Ulama berpendapat yang walaupun hanya dengan sembahyang yang disebut, tapi yang dimaksudkan itu adalah umumul awamir. Yang dimaksudkan dengan hadis bukan hanya setakat dengan sembahyang. Kita perintahkan agar dia jujur, agar dia menepati waktu, tidak berbohong, tidak menipu, melaksanakan semua perintah Allah. Jadi dengan bahasa yang lebih sederhana, seseorang saat ketika berusia 7 tahun, seseorang yang sudah mencapai usia 7 tahun, bukan hanya sekedar dengan kita diperintahkan untuk memerintahkan agar dia melaksanakan sembahyang, tidak. Bukan hanya keterikatannya dengan sembahyang, tapi dengan segala perintah-perintah Allah, dan juga kita perintahkan untuk meninggalkan segala larangan yang dilarang. Tidak boleh berzina, tidak boleh minum, tidak boleh menipu, tidak boleh mengganggu, tidak dengan segala larangan, dan dituntut untuk melaksanakan segala perintah. Jadi masalah tipu menipu juga seperti dengan puasa, seperti dengan berwudu, seperti dengan sembahyang, seperti dengan membayar zakat sejak dari kecil lagi, bukan sejak dari usia 7 tahun. Jadi dengan awamir wa nawahi itu adalah merupakan satu tuntutan kepada seseorang saat ketika berusia 7 tahun. Setelah berusia 10 tahun tidak puasa akan dipukul, mencuri akan dipukul, nipu akan dipukul, menyakitin orang lain akan dipukul. Kenapa? Sebab dengan hadis yang mengatakan wadribu 'alaiha li'10 itu bukan hanya khusus dengan sembahyang. Silakan. ومن أشرع بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوما عن الدين بالضرورة كفر وقتل بكفره. Itu, ini masalah. Seseorang yang hidup di kalangan kaum muslimin, seperti sejumlah sekian daripada kita, sejumlah sekian daripada masyarakat kita yang hidup bersama orang ramai, yang kebanyakan daripada mereka itu beragama Islam, jahada mengingkari tentang kewajiban sembahyang, mengatakan sembahyang tidak wajib, zakat tidak wajib, atau seumpama puasa, atau seumpama haji, atau mengingkari tentang hukum haramnya arak, atau juga zina, atau daripada perkara-perkara yang telah disepakati dengan hukumnya, baik dengan hukumnya wajib maupun dengan hukumnya haram. Wa kana ma'luman minad dini bil darurah, dan itu satu perkara yang dimaklumi secara darurat, yang walaupun baru saja masuk Islam, yang walaupun dengan seseorang itu jahil, yang walaupun tidak pernah kuliah, yang walaupun tidak pernah mengaji, tapi dia tahu yang namanya zina itu adalah hukumnya haram. Itu namanya ma'lumun minad dini bil darurah. Tapi apakah kira-kira sejumlah sekian? Apakah kira-kira dengan semua kita mengenal bahwasanya menjatuhkan talak 3 itu hukumnya bid'ah? Banyak yang tidak tahu, ramai yang tidak tahu. Apakah kira-kira dengan semua kita mengenal bahwasanya dengan wanita yang dicerai oleh suaminya wajib menjelang iddah selama tidak kurang daripada 3 kali bersih? Ramai yang tidak tahu. Jadi yang seperti itu tidak termasuk daripada maklum minad dini bil darurah. Jadi bagaimana kita menafsirkan maklum minad dini bil darurah? Kalau dengan suatu tuntutan tersebut, kewajiban yang diwajibkan, sesuatu yang diharamkan, itu memang merupakan satu perkara yang diketahui oleh segenap lapisan masyarakat. Ma'lumun minad dini bidarurah, ingkar salat dan yang seumpamanya, ingkar perkara haram dan juga dengan yang seumpamanya, hukumnya kafarah. Yang kedua, wa qutila bi kufri. Jadi dengan seseorang tersebut itu akan dilaksanakan hukum pancung leher, akan dibunuh. Siapa yang dibunuh? Terhadap seseorang yang mengingkari perkara-perkara daruri, ma'lumun minad dini bil darurah. Seketika dia ingkar, hukuman yang akan dijatuhkan kalau memang dengan pemerintahan Islam yang berkuasa, kalau memang dengan hukum Islam yang dilaksanakan, hukumannya itu dengan memancung leher yang tidak sembahyang. Qala, satu masalah. Wa man taraka sholata tahawunan, dan barang siapa meninggalkan sembahyang karena malas, takasulan. Ya akhi, salat. Ketika tadi alhamdulillah dengan sembahyang, insyaallah nanti di lain kesempatan. Minta tolong duduk rapat sedikit. Sudah rapat dah. Oke lah, apa? Rapat lagi. Ini di sini banyak kosong nih. Kawan-kawan apa sudah baca kalau tak salah. Jadi dengan seseorang itu datang menanyakan satu masalah hukum. Yang pertama tuan qadhi, yang kedua murid beliau sendiri.
Jadi dengan yang pertama tadi itu kebetulan dengan Tuan Qadhi menanyakan satu masalah hadis di waktu sedang berdiri, dipukul oleh Imam Malik. Bahkan pada saat itu dengan Tuan Qadhi ketika menanyakan bab hadis di waktu sedang berdiri, kata Tuan Qadhi kata Imam Malik, Tuan Qadhi ini harus dimasukkan penjara. Jadi kata Tuan Qadhi, bagaimana saya masuk penjara? Jadi kata Tuan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, justru dengan qadhi yang lebih patut untuk dididik supaya tak lagi buat masalah di waktu berdiri. Yang kedua, tanya masalah hadis juga di waktu berdiri, dipukul oleh Imam Malik atau disebat oleh beliau beberapa kali, tidak kurang daripada 17 kali atau 20 kali. Selepasnya itu timbul rasa kesian daripada tuan guru. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, patutkah kira-kira dengan muridku tadi itu dipukul? Oke, duduk. Beliau terus meriwayatkan sejumlah tidak kurang daripada 20 hadis. Qala haddatsana fulanun qala haddatsana fulan an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu persatu sejumlah tidak kurang daripada 20 hadis. Jadi kata murid Imam Malik pada waktu itu, ya Allah, seronoknya kalau seandainya tadi saya dipukul lebih daripada 20 kali, supaya dengan hadis yang diriwayatkan itu pun juga lebih banyak. Masya Allah, dipukul 20 kali dengan 22 hadis, merasa seronok. Lebih seronok kalau saya tadi itu dipukul sampai 30 kali, supaya hadis yang diriwayatkan jadi 30. Dipukul 50 kali, supaya hadis yang diriwayatkan jadi 50. Sekarang coba saja dengan ustaz pukul murid, tak datang seumur hidup. Qala, ini masalah, ingat masalah kita. Kawan kita yang tak mau sembahyang tadi itu kita ajak sholat ya akhi. Jadi kata dia sholat, insyaallah. Jadi kalau dengan orang hitam, dibos, maafis maya, maafis sholat. Kalau tak ada sembahyang. Jadi bagaimana? Kalau kebetulan seseorang tadi itu meninggalkan sembahyang karena ingkar, pancung lehernya dan kita katakan hukumnya murtad. Tapi kalau dengan seseorang yang ingkar, dengan yang meninggalkan sembahyang karena tahawun, takasulan, itu dengan hukumannya akan dibunuh, tapi tetap saja setelah dibunuh dimandikan, dikafan, disembahyangkan dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Tapi yang bertindak seperti itu hanya pihak yang berkuasa saja. Qala ma'atiqadi wujubiha hatta kharaja waqtuha wa dhaqa waqtu daruratiha, waktu darurat kira-kira dalam hitungan 5-6 menit sebelum maghrib. Itu disebut dengan waktu darurat, yang kalau dengan kita melaksanakan sembahyang hampir-hampir tidak cukup waktu untuk kita melaksanakannya secara sempurna. Jadi kalau dengan seseorang menangguhkan, mentakhirkan sembahyang fardu sampai habis waktunya dan masuk waktu sembahyang fardu yang berikutnya, secara hukum, secara hukum lam yudrab lam yakfur bal yudrabu unuqah, tidak menjadi murtad, akan tetapi akan dipancung lehernya. Nah, apakah kira-kira dengan teman-teman kita yang sembahyang subuhnya pukul 8 pagi, yang sembahyang zuhurnya dikumpulkan dengan asar, yang maghrib isya subuh dengan zuhur dikumpulkan dengan jamak takdim, semuanya, derek semuanya 1, 2, 3, 4, 5 setelah sembahyang subuh, Allahu Akbar, Allahumma hdina biman hadait subuh, Allahu Akbar 4 rakaat, Allahu Akbar 4 rakaat, Allahu Akbar 3 rakaat, Allahu Akbar sembahyang isya, semuanya qadaan tiap waktu. Apakah pada waktu dia sedang tidur kita ambilkan pisau, bismillahi Allahu Akbar, kita suntik, kita kata hukumnya ini bang, yudrabu unuqah, tak boleh. Itu bukan urusan kita. Yang punya hak untuk melakukan tindakan seperti itu hanya pihak yang berkuasa saja. Kalau tidak akan jadi kacau bila terus. وضم وقته وبها لا يكفر ويصرف منه ويوسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يعذر أحد في تأخير إلا ناعما أو ناسيا أو من أخر لأجل جمع في سفر. 3 keadaan saja. Yu'akhar, 3 keadaan saja dengan seseorang itu akan diberikan keuzuran, akan diberikan keringanan untuk menunda, untuk menangguhkan sembahyang. 1, disebabkan karena tidur. Yang kedua disebabkan karena lupa. Yang ketiga disebabkan karena akan melaksanakan jamak takhir. Dan juga dengan jamak takhir harus kita niat jamak takhir sebelum berakhirnya waktu yang pertama.